他再厉害，也是个大虚器皿。今时不同往日了。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan sekretaris yang berkata pada Kinmu, karena kau adalah murid kanselir Basan, maka dirimu boleh meminjam 5 gulungan kuno. Kinmu melihat banyak ruangan luas dengan prasasti di pintu, berisi gulungan kuno dari berbagai sekte dan keluarga bangsawan. Ia menuju ruangan tablet Lisu. Hanya ada beberapa cendekiawan membaca di lantai. Kinmu melangkah ke pintu samping, 2 terkunci dan 1 terbuka. Kinmu membuka pintu dan menemukan ruangan luas namun kosong. Ia mengambil gulungan dari rak dan merasa terkejut, karena banyak sekte di prefektur Lisu. Salah satunya berisi teknik awan merah, beserta variasinya seperti pedang awan merah dan formasi awan merah. Ia pun segera membacanya. Ia tahu teknik itu membuat ki vital berubah jadi awan merah, bisa menutupi langit dan menyembunyikan pedang terbang di dalamnya. Musuh mudah terkena serangan karena pandangan terhalang, tapi meskipun kuat, Kinmu menilai teknik itu belum bisa disebut luar biasa. Kinmu memeriksa keterampilan pedang awan merah, lalu formasi awan merah, yang hanya bisa dikuasai setelah menguasai teknik dan pedangnya. Ia juga membaca rahasia pil awan merah, menemukan beberapa resep bagus namun sebagian masih beracun. Setelah itu ia mengembalikan gulungan sekte awan merah, dan mengambil gulungan lain yang bertuliskan, gulungan kuno keluarga Kekaisaran Yuyuan. Kinmu heran melihat gulungan bertuliskan Kekaisaran Yuyuan, padahal seharusnya hanya sekte Lisu. Ia menduga Lisu dulu bagian dari Kekaisaran Yuyuan. Ia teringat hakim muda Yuyuan Cuyu dan saudaranya Yuyuan Cuyun, yang merupakan pejabat di ibu kota. Mereka mungkin adalah keturunan dari bangsawan Yuyuan. Cuyu sendiri masih muda tapi sudah punya jabatan tinggi, jelas ada dukungan yang kuat. Lisu berada di selatan tengah Kekaisaran Yankang, wilayah yang banyak dianeksasi. Kinmu lalu memeriksa buku-buku Yuyuan, meski tidak lengkap, isinya jauh lebih baik dari milik sekte awan merah. Buku pelajaran mereka disebut teknik misteri Chengdu Zaitian, sistem lengkap dengan ilmu pedang bernama pedang matahari terbenam. Kinmu memutuskan memilih gulungan kuno Yuyuan. Ia baru menguasai pedang menginjak gunung dan sungai, tapi jurus itu terlalu boros energi ki, sehingga dirinya butuh jurus kelas 1. Pedang matahari terbenam dari Yuyuan sangat menarik baginya. Ia teringat boleh memilih 5 gulungan, jadi mencari lagi gulungan lainnya, tapi tak ada yang sebaik milik Yuyuan. Menjelajahi ruangan lain, ia menemukan beberapa jurus kelas 1 yang membuatnya penasaran, lalu bertanya-tanya betapa kuatnya gulungan yang tersimpan di lantai kedua dan ketiga. Kinmu curiga banyak gulungan kuno sudah dipotong, sekte-sekte tidak menyerahkan seni pamungkas mereka. Ia menemukan contohnya pada Nine Songs Sword, yang seharusnya 9 jurus, tapi setelah jurus ke-9, muncul kekuatan besar tanpa jurus ke-10 untuk melepaskannya. Ini bukti sekte pedang 9 lagu menyembunyikan kemampuan mereka. Banyak kasus serupa, jelas kekuatan besar tidak mau menyerahkan ilmu penuh pada kekaisaran, dan menyimpan sebagian untuk diri sendiri. Kinmu memilih gulungan kedua, yaitu penuntun jiwa, yang bisa menarik arwah dari alam baka, atau membiarkan orang masuk ke sana. Ia tertarik karena mantra jenis ini jarang ada. Lalu ia mengambil gulungan ketiga, yaitu ran pengirim iblis dari sekte Gunung Agung, yang memakai ran untuk meminjam kekuatan iblis dan dewa. Akhirnya ia hanya memilih 3 gulungan,
merasa itu sudah cukup karena masih banyak teknik lain yang harus ia kuasai, termasuk dari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Kinmu menyerahkan 3 gulungan kuno ke sekretaris, dicatat lalu diizinkan keluar dari lantai catatan surgawi. 2 hari kemudian, keluar dekret kaisar yang mengangkatnya sebagai akademisi kekaisaran, pejabat tingkat 6, dan memberinya akses hingga lantai 3 tanpa pengawasan. Di gerbang Gunung Akademi Kekaisaran, Kanselir Basan sedang menunggu, sementara Ling Yusu datang sambil membawa Ling Yusiu. Ling Yusu berkata pada adiknya itu, ikut Kanselir Basan pasti lebih baik daripada tinggal di sini. Lalu ia tersenyum pada Kanselir Basan, memuji kekuatannya, dan berkata ingin sekali jadi muridnya. Ling Yusu bertanya kapankah akan berangkat. Kanselir Basan menjawab, aku masih menunggu 1 orang lagi turun dari gunung. Ling Yusu merasa lega, sebab berhasil menjauhkan adik ketujuhnya dari Kinmu, demi melindungi Ling Yusiu yang ia anggap satu-satunya saudara tersayang. Saat ia memikirkan hal itu, tiba-tiba terlihat Kinmu turun gunung, membawa banyak barang dan rubah putih di pundaknya. Ling Yusu curiga jika Kinmu kabur, tapi Kanselir Basan tersenyum lega melihat semua sudah berkumpul. Ling Yusu terkejut, tak percaya orang yang ditunggu gurunya ternyata adalah Kinmu. Kanselir Basan mengangguk, sementara Ling Yusiu senang melihat ekspresi kakaknya. Ling Yusu mencoba meminta ikut berkultivasi, tapi ditolak oleh Kanselir Basan, karena kultivasinya sudah terlalu tinggi. Ia pun kesal dan menatap Kinmu, yang hal itu membuat Kinmu merasa bingung, karena ia tidak tahu apa kesalahannya. Kemudian Kanselir Basan berkata, semua sudah lengkap dan mengajak mereka untuk berangkat, namun tiba-tiba Kinmu menahan keberangkatan itu. Kinmu maju ke depan naga kilin, membuat Banteng Hijau ketakutan. Ia mengeluarkan botol giok, membuka tutupnya, dan membuat naga kilin lumpuh seketika. Setelah itu Hulinger memberi botol lain berisi cairan asam lemon, yang memicu liur naga keluar tanpa henti. Kemudian Kinmu menampung air liur itu dengan 10 botol hingga habis. Kinmu berkata jika kita siap berangkat. Kanselir Basan penasaran soal air liur naga kilin, dan Kinmu menjelaskan bahwa itu adalah obat penyembuh luka luar. Kanselir Basan terkejut, menyadari Kinmu juga menyiapkan obat untuk si jagal. Kanselir Basan kemudian membawa mereka keluar dari Akademi Kekaisaran. Banteng Hijau berubah wujud, tubuhnya membesar berkali-kali lipat. Kanselir Basan menyuruh Kinmu dan Ling Yusiu naik ke punggung banteng bersama dengan barang-barang mereka. Kanselir Basan meminta pangeran kedua untuk kembali, memastikan mereka akan baik-baik saja. Ling Yusu berat hati melepas adiknya, sementara Ling Yusiu bercanda dengan Kinmu hingga meninju dadanya. Banteng Hijau lalu berlari kencang meninggalkan Ling Yusu dalam debu. Hulinger duduk nyaman di tanduk banteng yang melengkung, kagum pada cara banteng itu mengendalikan angin. Ling Yusiu bertanya pada Kanselir Basan, kemanakah kita akan pergi? Kanselir Basan menjawab jika tujuan kita adalah Kekaisaran Barbardi, yang berada di luar tembok besar. Kinmu lega saat tahu bagian tubuh kakek jagal ada di Istana Emas Roland, setelah direbut dari sekte kecil, dan ia masih heran alasan Roland membasmi sekte itu. Banteng Hijau lalu membawa mereka menyeberangi sungai lumpur dengan berlari di atas air. Banteng Hijau mampu berlari di air lebih stabil daripada di darat, menguasai angin dan guntur hingga bisa menempuh 1000 mil dalam sehari. Sementara itu Kanselir Basan meninjau gulungan Kinmu dan Ling Yusiu. Seni pedang matahari terbenam dianggap biasa, tapi Soul Guide dan Ghost Transferring Runes membuatnya bingung. Dengan pengalamannya, ia tetap memberi arahan dasar, agar mereka bisa memahami teknik itu lewat analogi. Dua gulungan Kinmu adalah yang paling tidak populer,
membuat Kanselir Basan heran mengapa ia memilihnya. Mantra pemandu jiwa dan ran pengirim dewa dianggap lemah dan tak menarik. Kanselir Basan akhirnya menyerahkannya kembali agar Qin Mu mempelajarinya sendiri, lalu menjelaskan gulungan milik Ling Yuxiu. Karena darah bangsawan, Ling Yuxiu bisa mengambil mantra Dao tingkat tinggi, bernama Azure Heaven Lightning, yang jelas lebih ortodoks daripada pilihan Qin Mu. Azure Heaven Lightning dijelaskan Kanselir Basan dengan jelas, hingga mudah dipahami oleh Ling Yuxiu. Qin Mu ikut tertarik, membayangkan menggabungkannya dengan jurus standar Club X-Trix. Saat mencoba, Ling Yuxiu memanggil petir yang meledakkan sungai dan ikan-ikan di dalamnya, membuatnya menjadi gembira. Namun Kanselir Basan menegaskan, jika dasarnya masih lemah, karena kekuatan sejati jurus itu jauh lebih besar. Kanselir Basan mengeksekusi Azure Heaven Lightning, petir menyambar deras hingga sungai memutih, dan ikan-ikan beterbangan. Ling Yuxiu terpesona melihatnya, kagum pada keterampilannya. Kanselir Basan tersenyum, mengatakan teknik keluarga kekaisaran sangat kuat, dan jika fondasi Ling Yuxiu kokoh, maka jurusnya akan melampaui miliknya. Ia berjanji beberapa hari ke depan hanya akan membantunya memperkuat dasar kultivasi. Ling Yuxiu pun setuju akan hal itu. Kanselir Basan adalah master berpengetahuan luas, pernah direformasi guru kekaisaran, dan kini jadi pakar utama dari Kekaisaran Yankang. Saat banteng hijau berlari ke perbatasan, ia membaca gulungan kuno sepanjang jalan. 2-3 hari kemudian mereka tiba di terusan Qingmen, perbatasan Kekaisaran Yankang dan Kekaisaran Barbardi. Antara Qingmen dan pos Barbardi terbentang jarak 30 mil, di tengahnya ada hutan luas bagian dari Dasu, yang setiap malam memisahkan kedua wilayah. Dasu menjadi penghalang alami antara Kekaisaran Barbardi dan Kekaisaran Yankang, membuat perang hanya bisa siang hari dan berakhir buntu. Saat masuk terusan Qingmen, prajurit perbatasan terkejut melihat Qin Mu, lalu berlari ke kota. Kanselir Basan merasa heran, banteng hijau menjelaskan jika orang Dasu diburu sesuai orakel, bisa juga dipenggal ataupun dijual. Tiba-tiba dentingan zirah terdengar, dan suara lantang menggema mencari tabib ilahi Qin. 100 prajurit mengawal jenderal tua keluar pos perbatasan, bertanya siapakah tabib ilahi Qin. Qin Mu mengaku jika itu adalah diriku, tapi ia tetap merendah. Semua prajurit dan sang jenderal berlutut, berterima kasih karena obatnya menyelamatkan banyak nyawa di pos. Jenderal berkata tak sempat ke ibu kota untuk berterima kasih, lalu memberi penghormatan. Qin Mu menanyakan efektivitas pil serangga pemurni. Jenderal Bian mengangguk puas. Kini dukun Barbardi tak bisa melukai prajurit lagi, dan seluruh jalur Qingmen berhutang budi pada Qin Mu. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.